Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Adiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke teman-teman, di seluruh tanah air saya memegang sebuah buku, yaitu Inspirasi Literasi. Sebuah buku yang sangat menarik untuk saya baca. Kebetulan ini adalah terbitan dari Perpustakaan Nasional yang diterbitkan pada tahun 2022. Jadi gerakan literasi di seluruh Indonesia sudah sangat masif, dan hasil-hasil dari literasi, terutama untuk menulis, juga sudah mulai berkembang di mana-mana. Tentu sebuah gerakan literasi tidak bisa berjalan begitu saja, tetapi harus ada orang yang mengelola, kemudian ada komunitas yang terus bergerak, terus dibentuk di masyarakat, kemudian ada kemauan untuk mengembangkannya. Dunia literasi memang harus terus didorong agar kualitas sumber daya manusia kita semakin baik. Dengan literasi, maka orang-orang menjadi literat. Sekarang kita bisa lihat berbagai macam berita yang ada di internet. Banyak sekali yang berbau hoax atau memang benar-benar hoax yang disebarkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingannya. Demikian juga penipuan-penipuan yang sudah sangat marak dengan menjual harga barang yang sangat murah, kemudian diskon yang luar biasa, kemudian berbagai macam yang seakan-akan sangat menggiurkan. Dan ini tentu akal kita kadang-kadang menjadi tidak sehat. Kenapa? Ya karena kita tergiur dengan berbagai macam apa yang ditawarkan. Oleh karena itu kita harus literat secara digital kalau saat ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita harus melek secara digital, kita harus membaca dengan baik, mencernanya, agar kita bisa melihat apakah berita itu benar atau tidak. Misalkan tiba-tiba kita mendapatkan telepon dari sebuah nomor WA di mana ada gambar yang mem-WA kita atau menelpon kita melalui WA, sedangkan kita sudah kenal yang ada di gambar. Maka jangan serta-merta kita menyebut namanya, tetapi tanya dengan siapa ini dan sebagainya. Ini salah satu trik. Kemudian jangan lekas percaya dengan foto profil yang ditampilkan. Maka salah satu cara mengeceknya adalah dengan meneleponnya secara video call. Apakah benar-benar orang yang kita maksud atau bukan? Jika bukan, salah satu ciri yang dilakukan, dia ngomong sedang sibuk, dia ngomong sedang rapat, dia ngomong sedang berbagai macam. Nah, ini perlu kita lakukan. Kemudian ada jenis penipuan lain, seperti misalkan menelpon dengan cara menangis karena ada anak kita yang kecelakaan, saudara kita kecelakaan, sehingga membutuhkan biaya untuk pengobatan darurat di rumah sakit. Ini biasanya dilakukan pada saat tertentu, misalkan saat maghrib, malam hari dan sebagainya. Mereka langsung menangis-nangis, dan ini adalah model lama. Ada lagi model penipuan untuk pengiriman semen. Kadang mereka mengirimkan WA kepada kita menjual semen. Ini untuk para pengembang atau juga para pemborong. Mereka menawarkan kepada kita semen yang harganya mungkin 10.000, 5.000 yang lebih murah dari biasanya. Dia beralasan bahwa harga semen itu karena harga dari pabrik. Logikanya memang benar dan masuk akal. Mereka nanti ada mobil datang, kemudian pada saat mobil diturunkan, mereka akan menagih kita agar mentransfer ke uang ke rekening tertentu. Ya, kalau kita tidak konfirmasi dengan menurunkan barang, ini bisa menjadi masalah karena ternyata yang mengirimkan barang dengan orang yang menghubungi tadi berbeda, sehingga pada saat kita ditagih dengan orang yang mengirimkan barang, kita punya alasan duit sudah ditransfer, ternyata kita mentransfer kepada orang yang berbeda. Ada lagi penipuan dengan modus ini untuk jual beli
kendaraan seperti motor atau mobil. Hati-hati, kadang-kadang pada saat kita memasang iklan, terutama kita yang tidak biasa memasang iklan, kemudian mereka menelpon kita, kemudian meminta difotokan KTP kita, kemudian bisa saja juga BPKB dan STNK. Kemudian mereka akan memasang iklan kembali di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Kemudian dengan nomor mereka atau nomor dia, pada saat mereka menghubungi, mereka dilarang untuk berbicara kepada kita atau kepada pemilik kendaraan di tempat. Sehingga pada saat itu kita kadang-kadang orang yang mau beli itu datang saja menengok, karena sudah termakan isu, sudah termakan dengan apa yang disampaikan oleh penipu itu tadi, maka dia akan tidak mau berbicara dengan orang yang ada di rumah. Padahal kadang-kadang ini termakan oleh hal tersebut. Padahal yang ada di rumah itu adalah pemilik kendaraan itu. Dan apabila mereka mentransfer, bisa saja nanti dia juga akan menuntut kita yang kadang-kadang tidak tahu menahu dan dianggap bekerja sama. Jadi ini karena kita tidak melek digital. Jadi masih banyak lagi penipuan yang terbaru. Modusnya adalah mengirimkan program, ya. Jadi program itu nanti dikirimkan lewat WA, kita dengan alasan menang undian, ada benar apa saja. Kemudian WA program itu kalau kita klik biasanya berakhiran APK, aplikasi namanya. Aplikasi ini bisa dibuat dengan mudah memang. Nanti aplikasi itu kalau diinstal akan mampu merekam semua apa yang kita lakukan, baik itu WA maupun SMS, kemudian notifikasi terutama untuk transaksi keuangan kita, mereka pantau. Apabila sudah mendapatkan nomor OTP atau PIN, email dan sebagainya, mereka bisa segera meretas akun keuangan kita. Maka kepada kawan-kawan semua, ya, jadi kalau Anda semuanya literat secara digital, Anda tidak serta-merta membagikan sesuatu yang tidak benar atau belum kita baca secara tuntas atau belum kita tonton sampai habis, sehingga kita menjadi terjebak. Ini untuk literasi pada saat yang saya jelaskan berkaitan dengan literat secara digital. Jadi kawan-kawan semuanya, nanti berkaitan dengan buku inspirasi literasi ini akan saya bahas satu persatu. Karena buku ini masih baru, maka akan saya baca, kemudian akan saya ceritakan satu-satu. Jadi mari kita tuliskan pengalaman kita dalam bentuk buku seperti kawan-kawan kita yang ada ini, ya, kawan-kawan di SMA 17 nih, maaf terbalik. Mereka membuat buku dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami selama mereka mengajar dengan suka dan duka. Ini juga begitu nih, judulnya adalah Napaktilas Jejak Sejarah. Jadi ini luar biasa, mereka bercerita tentang pengalaman. Ini guru-guru SMA plus 17 Palembang. Ini juga buku yang sudah terbit beberapa waktu yang lalu. Judulnya adalah Warna-Warni Kehidupan. Ini juga cerita mereka, bagaimana pengalaman mereka mengajar, jalan-jalan, juga perjuangan mereka ke luar negeri bahkan ada. Kemudian yang terakhir ini, mohon maaf kebalik lagi, inilah modul Quran Hadis kelas 3 SD. Ini ditulis oleh guru-guru yang berada jauh di desa. Saya sangat mengapresiasi karena guru yang sekolahnya kecil dan berada di desa, mereka juga mampu menulis buku untuk pedoman para siswanya yang sesuai dengan keinginan. Mari kita tuliskan pengalaman kita agar bisa dibagikan kepada orang lain. Apabila Anda ingin mendapatkan kabar terbaru dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan anak bangsa. Mari kita berliterasi, bukan cuma sampai membaca, tapi bagaimana kita mengaplikasikan bahan bacaan itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, coba mari kita tuliskan